Baiklah, sebelumnya memang sulit untuk menentukan Pokemon hantu tapi bukanlah hantu. Ada beberapa poin penting yang menjadikan Pokemon mendapatkan tipe unik ini, antara hantu karena kematian dan bangkit dalam bentuk Pokemon, ataupun hantu yang merasuki beberapa benda yang membuat benda tersebut hidup sebagai wadah arwah mereka. Dua hal ini menjadi kunci utama dalam setiap Pokédex Pokemon tipe Ghost alias hantu. Dan tentu saja dengan kata lain, Pokemon hantu rata-rata memang beneran hantu. Aku saja kebingungan bagaimana menjawab permintaan salah satu di antara kalian ini. Tapi nggak dijawab pun aku juga penasaran. Ibarat kata nggak bisa tidur nyenyak. Pada akhirnya, aku usahakan mencari beberapa Pokemon yang masuk dalam hal ini. Terutama jika Pokemon tersebut hanyalah benda atau wadah yang dirasuki. Tapi tidak semuanya akan aku masukkan ya. Beberapa saja. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Jellicent. Jellicent adalah Pokemon yang berasal dari generasi kelima, masuk dalam jajaran Pokemon yang terbilang menakutkan jika dibawa dalam ceritanya. Makanan favorit Jellicent adalah energi kehidupan, berkisar pada makanan yang seringkali disukai oleh Pokemon hantu lainnya. Tapi kenapa dia tipe hantu tapi bukan hantu? Pada dasarnya Jellicent sebenarnya hanyalah ubur-ubur biasa. Tubuhnya hampir sepenuhnya merupakan air laut yang diserap hingga menciptakan dirinya ini. Apa yang membuatnya jadi hantu adalah kisahnya yang melegenda, menyatakan para Jellicent yang menjadikan kapal dan seluruh isinya sebagai habitatnya atau tempat tinggalnya, menghilangkan seluruh isi dari kapal tenggelam tersebut, menunggu mangsa dan menyeret mereka ke dasar laut. Karena ini ubur-ubur, aku rasa dia bukanlah hantu. Tubuhnya pun berisi air laut saja. Peloson. Masih seputar lautan dan tepi pantainya, Peloson adalah Pokemon dari generasi ke-7. Cukup menakutkan dengan apa yang mereka lakukan. Karena ini hantu, tentu saja makanan mereka adalah seputar jiwa atau kehidupan dari makhluk lain. Di bawah pasir tubuhnya, ada tulang-tulang kering yang telah habis kehilangan vitalitas mereka akibat dari Peloson ini. Makanya dia dikatakan sebagai mimpi buruk saat di pantai. Bahkan setiap butiran pasir di tubuh Peloson memiliki kemauannya masing-masing, sehingga mereka menarik Pokemon kecil untuk dimakan vitalitasnya. Tapi meskipun tinggal di pantai, Peloson sangat takut air. Bahkan saat terkena hujan, bentuknya mencair dan kehilangan bentuk kastilnya atau kerajaannya gitu. Sehingga meskipun Pokemon ini tipe hantu, dia tetaplah istana pasir yang hidup dan hancur karena air. Aegislash. Aegislash adalah Pokemon yang berasal dari Kalos Region generasi ke-6. Kisahnya adalah kisah Pokemon yang penuh kelicikan. Meskipun tampak keren, Aegislash tidak dapat dikagumi dari tujuan hidupnya. Ia punya keinginan yang lebih aneh dan cukup tidak biasa, yaitu menjadi pemimpin. Suatu ketika, seorang raja terbunuh olehnya dan mengambil alih kerajaannya dan kekuasaannya. Tentu ini jauh banget dari yang namanya Pokemon biasa. Tidak juga dijelaskan apakah Aegislash adalah hantu pedang atau arwah yang merasuki pedang. Intinya sebelum evolusi, ia hanyalah arwah yang mati karena pedang yang ia rasuki. Jadi kalau semisal dilepaskan, ya Aegislash ini tidak ada. Arwah itu pergi dan nama Aegislash hanyalah nama untuk pedang sakral tersebut. Kayaknya gitu ya teoriku. Chandelure. Chandelure merupakan Pokemon dari Unova Region generasi kelima. Pokemon benda yang hanyalah lampu gantung biasa. Meskipun sebenarnya dia terlihat indah, tapi apa yang dia lakukan tidaklah indah. Dunia Pokemon memang sangat gelap jika dilihat dari cerita setiap Pokemonnya. Dan Pokemon tipe hantu adalah sumber yang menceritakan hal mistis ini jauh lebih fantasional dan juga gelap. Chandelure membakar jiwa dan semangat dari orang-orang. Ketika jiwa tersebut mengembara tidak jelas di dunia, tubuhnya tergeletak begitu saja. Intinya Pokemon ini menyerap roh dan membuat orang-orang kesurupan. Hal yang membuat ia bukan hantu adalah bentukannya. Aku rasa cukup indah jika menjadikannya lampu gantung. Ya enggak sih? Buang aja arwahnya coy. Brambleghast. Brambleghast berasal dari generasi ke-9 Paldea Region. Pokemon yang didasarkan pada sesuatu yang benar-benar simpel. Pemikiran menciptakan Pokemon hantu dari semak kering dalam padang pasir adalah sesuatu yang kreatif tapi juga sangat biasa. Dalam kisahnya, ia adalah pemakan jiwa manusia. Ya, sama saja seperti kebanyakan Pokemon tipe hantu lainnya. Mengambil jiwa untuk dimakan dan membuang dagingnya. Tidak ada yang spesial dan memang menakutkan. Tapi, karena ini benar-benar hanya semak kering, tentu saja dia bukanlah hantu kalau di dunia nyata. Kamu bahkan bisa saja mematahkan setiap rantingnya jika kamu mau. Tapi kalau di Pokemon ya kayaknya beda cerita ya. Lunala. Pokemon legendary dari generasi ke-7 Alola Region. Lunala yang melambangkan malam dan memiliki tubuh kelelawar yang selalu digambarkan dalam gelapnya malam.
Lunala dikenal sebagai Pokemon yang memanggil bulan. Ia mencuri cahaya-cahaya di sekitarnya dan membuatnya menjadi bulan purnama yang memancar di gelapnya langit malam. Sebagai legendary, kekuatan semacam ini adalah hal biasa, karena pengaruh mereka memang besar untuk keseimbangan setiap wilayahnya. Namun berkaca dari apa yang terlihat, Lunala hanyalah Pokemon hantu tapi bukanlah hantu. Meskipun memang malam selalu diasosiasikan sebagai sesuatu yang menyeramkan, bentuk Lunala tidak cukup menjelaskan ia hantu. Ya meskipun memang kelelawar kayak hantu juga ya. Drifblim. Baiklah, Drifblim adalah Pokemon yang berasal dari generasi keempat, Sinnoh Harigen. Mereka dikatakan burung yang berterbangan di malam hari dan tidak diketahui kemana arah tujuan mereka pergi. Bahkan saat dilihat dengan teliti, tetap saja mereka akan tiba-tiba menghilang dan sulit dideteksi kemana tujuannya. Naik di tubuh mereka dan berusaha mencari tujuannya juga percuma, karena manusia yang mengikutinya pun bisa ikut menghilang. Ini sebenarnya udah hantu banget ya. Di siang hari mereka beristirahat sesuai dengan kebiasaan hantu pada umumnya. Tapi mungkin nggak semua hantu istirahat siang hari ya. Tapi yang membuatnya tipe hantu tapi bukan hantu adalah inspirasinya. Balon udara yang dianggap burung ini bukanlah hantu. Bayangkan saja kalau mereka rusak, mereka tidak akan hidup ya kan? Hisuian Zoroark. Bentuk regional dari Zoroark dan merupakan Pokemon dari generasi ke-8 Hisui Regen. Hisuian Zoroark menempatkan dirinya pada desain yang menakjubkan. Bulunya yang acak-acakan adalah bentuk perwujudan dari kematian. Apapun akan ia lakukan saat menghadapi musuh-musuhnya, mengeluarkan energi pahit yang menyakitkan dan bahkan dapat mencabik-cabik tubuhnya sendiri. Jelas pada akhirnya dari bentuk dan ceritanya ia sudah menggambarkan arti dari keren itu sendiri. Tapi apakah dia hantu? Sebenarnya dia adalah hantu. Tapi juga bukan hantu jika hanya seekor binatang ganas. Dia berisi dan punya bobot pada tubuhnya, sehingga menurutku tipenya saja yang hantu. Rotom. Pokemon serbaguna dalam alat canggih dunia Pokemon, sangat ikonik dan dialah Rotom Pokemon Sinnoh Regen. Sepenuhnya tubuh Rotom adalah plasma, menjadikannya Pokemon yang mampu memasuki beberapa benda dan membuat mereka hidup dalam bentuk benda tersebut. Tapi di sisi lain, saat ia masuk ke beberapa alat elektronik tersebut bisa menjadi rusak, membuat ia menciptakan malapetaka untuk alat-alat tersebut. Tapi di sisi lain juga berguna. Apa yang membuatnya mendapatkan tipe hantu adalah dirinya yang merasuki benda-benda tersebut. Tapi jika hanya plasma, tentu ini bukanlah hantu. Bentuknya juga tidak menyeramkan. Sebaliknya, ini lebih lucu dan kecil meskipun lebih menakutkan karena bisa menyambar. Sensu Oricorio. Dan tentu ini adalah Pokemon tipe hantu tapi bukan hantu. Si Oricorio Sensu dari Alola Regen. Semua berkisar pada ceritanya. Tariannya yang anggun menarik perhatian dan pada akhirnya dapat mengirimkan jiwa penontonnya ke dunia lain. Mereka menari sebagai bentuk ritual untuk memanggil roh orang mati. Pada akhirnya, inilah yang membuat mereka mampu mengutuk musuh-musuhnya. Sesuai tipe, ini menyeramkan. Tetapi berdasarkan apa yang terlihat, kita mungkin akan menganggapnya biasa aja sebagai burung. Cukup cantik dan tidak terlalu sakral, karena benar-benar hanyalah burung. Meskipun bisa memanggil roh orang mati ya. Dan itulah beberapa Pokemon tipe hantu tapi bukan hantu. Tergantung cerita, memang kenyataan jika tipe tidak pernah 100% dipengaruhi oleh inspirasinya. Lagi pula ini hanyalah sebuah hiburan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.